Baru bangun lu, Ndra. Lah, lu masuk dari mana? Ah udah, kalem. Gue masuk lewat jendela tadi. Mandra, udah siap buat ikut physics annual competition belum? Ayo, gue udah siap nih toh, pasti juara. Si pede. BTW, itu apaan toh? Nah, itu tuh kode QR buat nanti kita pakai sistem AR atau augmented reality, Ndra. Kalau AR tuh apa toh? Nah, bentar, gue baca skrip dulu. Nah, jadi AR tuh suatu teknologi yang bisa gabungin gambar 2 dimensi dengan gambar 3 dimensi secara nyata, secara gabung di waktu yang sama. Kurang lebih sih gitu, Mbak. Nah, kalau lu bingung nih, kita langsung praktekin langsung aja nih ya. Lu pakai aplikasi ini, Assembler Studio buat nge-scan kode QR-nya. Coba lu scan deh. Oke Mahendra, jadi pada praktikum ayunan matematis itu terdapat beberapa alat dan bahan. Yang pertama itu ada statif. Statif digunakan untuk menggantungkan bandul pada benang. Nah, yang kedua itu ada busur. Busur itu digunakan untuk mengukur simpangan awal bandul. Oke, jadi sekarang ada alat yang namanya benang. Benang pada praktik ayunan matematis digunakan untuk menggantungkan bandul pada statif. Selanjutnya ada stopwatch. Stopwatch adalah alat yang digunakan untuk mencatat atau menghitung waktu. Stopwatch pada praktikum ayunan matematis digunakan untuk menghitung waktu dalam melakukan 10 kali periode ayunan. Selanjutnya di sini ada bandul, yaitu benda yang digantungkan pada sebuah tali dan dapat diayunkan secara bebas dan periodik. Pada praktik ayunan matematis, bandul ini digunakan sebagai objek ukur yang dihitung waktu ayunannya. Selanjutnya yaitu penggaris. Penggaris adalah sebuah alat pengukur panjang. Skala terkecil penggaris yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Pada praktik ayunan matematis, penggaris digunakan untuk mengukur panjang tali sesuai data yang dibutuhkan. Oke, di sini ada gunting. Gunting adalah sebuah pesawat sederhana yang biasa digunakan untuk memotong. Gunting pada praktikum ayunan matematis ini digunakan untuk memotong tali sesuai dengan panjang yang diinginkan. Nah, jadi gitu, Ndra. Itu tuh alat dan bahan yang kita pakai buat praktik ayunan matematis. Tapi toh, kok gak ada neraca? Padahal kan bandul itu ada masanya. Nah, jadi gini bang, kenapa kita kagak pakai neraca? Karena kita kan di sini ayunan matematis itu praktik untuk menentukan periode dan juga pada akhirnya mencari gravitasi di bumi di suatu tempat. Jadi kita praktiknya tuh cuma pakai satu massa yang bebannya tuh pasti sama. Kenapa kita nggak pakai neraca? Karena barangnya sama, jadi kita nggak pakai neraca buat ukur karena tidak digunakan nantinya pada rumus pencarian gravitasinya. Jadi yang hanya kita perlukan tuh hanya panjang tali dan waktu periodenya. Sementara si massa itu karena bandanya sama dan hanya satu, dia tidak mempengaruhi waktu periodenya. Gitu, Ndra. Ngomong-ngomong soal alat dan bahan praktik ayunan matematis, Iya. ayunan matematis itu apa sih toh? Astagfirullahaladzim. Ingat kata Kang Didi, Ndra, literasi, dikasih modul nggak dibaca. Jadi gini, ayunan matematis itu adalah ayunan sederhana dari bandul dengan massa yang digantungkan pada tali untuk diikat pada sebuah statif atau sebuah media. Nah, itu tuh yang bakal kita pakai untuk mencari periodenya. Nah, itu tuh jadi salah satu metode untuk menentukan besar gravitasi di suatu tempat gitu, Ndra. Gitu toh. Iya gitu. Oh ya toh, gue punya satu pertanyaan terakhir deh. Apaan tuh? Untuk cara ngegunain ayunan matematis tuh gimana sih? Soalnya belum kebayang gitu di otak gue. Belum kebayang? Iya toh. Oh, belum kebayang? Belum. Sini aku kasih tahu. Jadi ini nih, Ndra, nih, lihat nih. Nah, ini ayunan matematis. Nah, cara praktiknya gimana? Nanti pertama kita ayunin dulu bandulnya. Dari simpangan awal kita ambil, kita tarik 30 derajat. Kita ayunin sampai dia dapat 10 kali ayunan, 10 periode. Setelah dapat 10 periode itu sambil kita hitung berapa waktu untuk dapat 10 periode itu. Nah, setelah itu kita kalkulasikan datanya. Caranya gimana? Kita bagi 10 periode, kita bagi 10 sehingga dapat waktu per periodenya berapa.
Kemudian kita masukkan hitung-hitungannya, kita cari nilai periodenya, panjang talinya, kita sesuaikan, kemudian kita cari dengan rumus percepatan gravitasinya. Nah, jadi kurang lebih gitu sih Indra. Gimana? Ada lagi nggak yang mau lu tanyain? Kayaknya udah cukup deh Tok. Yakin? Yakin. Banget. Banget. Nah, kalau gitu setelah gua jelasin panjang lebar kayak tadi sih, harusnya pas lu bangun lu udah paham semua sih. Iya Tok. Hah? Bangun? Iya, bangun. Maher, udah geus jam sabaraha? Hah? Telat?